Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam mata kuliah farmasetika dasar. Ini pertemuan ke-8, yaitu alasan praktisi setuju dengan puyer dan alasan praktisi yang tidak setuju dengan puyer. Baik, ketika kalian nanti kerja, akan terjadi kontroversi penggunaan puyer. Campuran berbagai obat diracik menjadi satu, itu disebut namanya puyer. Ada juga yang dimasukkan ke dalam kapsul puyer tersebut ataupun sirup oleh petugas apotik, itu biasanya disebut dengan proses compounding. 50 tahun yang lalu pembuatan obat dengan cara racikan ini dikerjakan hampir pada 60% resep obat. Namun, di luar negeri resep racikan ini sudah ditinggalkan, sudah turun tinggal 1% sekarang. Namun di Indonesia sendiri resep puyer ini untuk anak masih sering banyak kita jumpai. Nah, nanti kalian akan melihat di lapangan ketika kalian PKL ataupun ketika kalian sudah kerja. Nah, perbedaan pendapat tersebut kita bahas satu persatu. Apa alasan yang setuju? Alasan yang setuju dengan peresepan puyer ini yang pertama, dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan anak secara lebih tepat. Misalnya, dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan anak. Kemudian berat badan anaknya 20 kg, maka tinggal dikalikan 20 dikalikan dengan 10, maka dosis yang dibutuhkan adalah 200 mg. Jadi dokter lebih leluasa untuk menyesuaikan berat badan jika menggunakan puyer. Yang kedua, biayanya bisa ditekan menjadi yang lebih murah. Menjadi lebih murah karena digabungkan beberapa obat, hanya cukup sedikit obat yang diberikan kepada pasien. Yang ketiga, obat yang diserahkan kepada pasien hanya satu macam. Walaupun banyak obatnya, misalnya obat batuk, obat pilek, tapi digabungkan menjadi satu sehingga meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Adapun alasan praktisi yang tidak setuju dengan puyer, yang pertama adalah kemungkinan kesalahan manusia dalam pembuatan obat racik. Itu tidak bisa diabaikan, human error. Jadi saat menimbang, saat membagi puyer ke dalam porsi-porsi yang tidak sama besar, hal itu bisa terjadi karena masalah human error tadi. Jadi kontrol kualitas sangat sulit sekali dilakukan untuk membuat obat racikan ini. Ketika bobotnya tidak sama banyak, artinya dosis yang diberikan satu puyer dengan puyer yang lainnya juga tidak banyak, tidak sama. Yang kedua, stabilitas obat tertentu dapat menurun jika bentuk aslinya digerus. Contoh, misalnya tablet salut selaput atau tablet salut enterik. Ibu sudah pernah jelaskan ke kalian dulu. Tablet salut enterik atau enterikotid adalah tablet yang dilapisi dengan bahan tertentu untuk tujuan lepas di suasana basah atau lepas di usus. Obat-obat yang disalut enterik adalah obat-obat yang mengiritasi lambung. Sebagai contoh adalah dulkolak, isinya bisakodil enterikotid. Dulkolak itu adalah obat pencahar yang dia itu sifatnya mengiritasi lambung, sehingga oleh industri farmasi dibikin salut enterik. Ketika kalian minum bersamaan atau digerus bersama dengan antasida, maka di lambung antasida akan meningkatkan pH lambung sehingga suasana lambung akan menjadi basah dan salut enterik akan pecah. Artinya obat tersebut akan mengiritasi lambung karena pecahnya di lambung. Padahal tujuan industri farmasi membuat salut enterik supaya pecahnya di suasana basah atau usus. Atau obat-obat yang tidak stabil, misalnya asam klavulanat, apa jadinya jika digerus bersamaan. Atau obat-obat yang higroskopis, mudah basah, contohnya preparat enzim, misalnya adalah librozim, vitazim, enziplek. Nah, yang ketiga yang tidak setuju adalah toksisitas dapat meningkat karena contohnya sediaan preparat lepas lambat. Nah, apabila digerus, sifat lepas lambatnya maka akan hilang. Tugas kalian, carilah contoh obat-obat yang termasuk ke dalam sediaan lepas lambat atau sustain release.
Sebelum keempat, tolong hafalkan ini. Cotrimoxazole adalah combination trimethoprim dan sulfamethoxazole. Coamoxiclav adalah combination amoxicillin dan asam clavulanat. Tolong dihafalkan berikut pelafalannya, dan kedua-duanya adalah obat antibiotik. Kenapa Coamoxiclav industri farmasi menggabungkan antara amoxicillin dan asam clavulanat? Karena sudah banyak pasien yang resisten terhadap amoxicillin, sehingga apabila digabungkan dengan asam clavulanat, maka cincin beta-laktam pada struktur amoxicillin akan aktif kembali, sehingga bisa meningkatkan atau menunjukkan sifat sebagai bakterisidnya atau pembunuh bakterinya. Yang nomor 4 adalah waktu penyediaan obat lebih lama. Apabila obat racikan bisa 10-20 menit, tapi kalau untuk obat jadi hanya 1 menit atau bahkan bisa kurang, sehingga bisa mengurangi kepuasan pasien. Nomor 5, efektivitas obat bisa berkurang karena sebagian obat nempel di blender ataupun nempel di mortir, terutama bagi obat-obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, misalnya puyer yang mengandung klorpromazin. Kalian cari klorpromazin itu obat apa dan sediaannya berapa miligram. Nomor 6, pembuatan obat puyer menyebabkan pencemaran lingkungan yang kronis. Bubuk-bubuk yang tadi kalian cuci misalnya di wastafel akan dibuang ke saluran air. Nah, itu akan mengiritasi, akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nomor 7, obat racikan tidak dapat dibuat dengan tingkat higienis yang tinggi, beda seperti di industri yang memang sudah hygiene-nya bagus. Nomor 8, pembuatan obat racikan butuh biaya lebih mahal karena menggunakan jam kerja tenaga farmasi. Dulu Ibu pernah jelasin ke kalian adanya servis ketika ada obat racikan, maka kita harus membayar lebih ke karyawan yang meracik atau juru racik. 9, dokter yang menulis resep kurang paham adanya obat yang tidak boleh digerus bersamaan, adanya obat yang misalnya preparat enzim tidak boleh digerus. Nah, seperti itu. Pernah kejadian dokter minta omeprazol digerus, padahal omeprazol kita tahu bentuknya adalah kapsul dan isinya granul-granul. Nomor 9, peresepan obat racik atau obat puyer meningkatkan penggunaan obat yang tidak rasional karena polifarmasi. Polifarmasi itu artinya obat tersebut lebih dari 2 atau 3 jenis obat digabungkan menjadi satu, sehingga kemungkinan terjadinya interaksi obat akan sangat terjadi. Yang ke-11, masalah rasionalitas. Tidak dianggap tidak rasional karena apa? Pernah misalnya digabungkan antara antibiotik amoxicillin dengan paracetamol obat demam digabungkan menjadi satu bungkus puyer. Kita tahu bahwa antibiotik itu harus dihabiskan dan misalnya untuk penggunaan 5 hari. Sedangkan paracetamol kita tahu hanya PRN, Prorenata, diminum jika demam saja. Ketika digabung bersamaan, maka si anak tidak demam juga akan terus minum obat demam sampai 5 hari. Dan selain itu, pemberian obat yang berlebihan juga akan terjadi resiko terjadinya efek samping atau toksisitas. Nah, adalah alasan kenapa praktisi tidak setuju dengan pembuatan puyer. Nah, ini contoh dari gambaran obat puyer. Sekarang tugas kalian silahkan kerjakan contoh obat yang tadi, terus kemudian contoh obat-obat indeks terapinya sempit apa saja ya, dan dihafalkan cotrimoxazole dan coamoxiclav. Itu saja dari Ibu. Kita tutup, mudah-mudahan di Ramadan ini penuh berkah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan stay at home. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.